Hai guys, welcome to our channel Kelompok 1. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Let's begin! Pada video kali ini akan membahas tentang analisis kadar protein dengan metode KEDAL pada biji kedelai. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu Hernika Nur Apri, Siska Amelia, Anastasia, Sri Astuti, dan Hayatu Nupus Saputri. Adapun tujuan praktikum ini yaitu mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan terampil menganalisis kadar protein bahan hasil perkebunan berdasarkan pengukuran N total dengan metode KEDAL. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan saat proses analisa. Adapun prosedur kerja yang akan dilakukan yaitu langkah pertama, tahap destruksi. Timbang sampel biji kedelai sebanyak 2 gram dan timbang katalis CuSO4 sebanyak 0,3 gram. Jika sudah menimbang sampel, tahap selanjutnya, tambahkan reagen asam sulfat pekat sebanyak 20 ml ke dalam tabung destruksi. Lalu, masukkan sampel yang sudah ditimbang tadi ke dalam tabung destruksi. Selanjutnya, sampel dipanaskan selama 3 jam atau hingga larutan berubah warna menjadi hijau bening. Jika sampel sudah berubah warna, angkat sampel dan tempatkan rak sampel di samping alat. Biarkan alat scrubbernya menyala selama 15 menit sampai asapnya habis. Kemudian, pindahkan sampel ke dalam Erlenmeyer dan dinginkan sampel. Berikut tujuan dilakukannya destruksi protein. Tahap destilasi. Jika sampel sudah dingin, masukkan sampel ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian, encerkan menggunakan Aquades sampai tanda tera. Lalu, gojok sampel secara perlahan hingga sampel benar-benar tercampur. Tahap selanjutnya, pipet 5 ml larutan dan masukkan ke dalam gelas beker. Lalu, tambahkan 5 ml NaOH 30%. Kemudian, tambahkan Aquades sampai tanda batas 50 ml. Selanjutnya, masukkan larutan tersebut ke dalam labu destilasi. Kemudian, tetesi indikator Brotimol Cresol Grand Methyl Red atau BCGMR dan gojok hingga larutan tersebut tercampur. Tahap selanjutnya, rangkai alat dan lakukan penyulingan larutan selama 10 menit atau larutan sedikit kering. Jika larutan sudah sedikit mengering, matikan alat destilasi protein dan diamkan beberapa menit hingga larutan mendingin. Adapun tujuan destilasi ini untuk mengubah amonia, gas amonia ditangkap menggunakan asap sehingga menghasilkan larutan amonium yang siap untuk dianalisis kadar nitrogennya. Selanjutnya, tahap titrasi. Jika sudah didestruksi, tetesi indikator PP sebanyak 3 tetes ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan hasil destruksi atau larutan amonia. Kemudian, titrasi menggunakan larutan NaOH sampai larutan berubah warna menjadi warna merah muda atau merah panta. Adapun tujuan titrasi protein ini yaitu untuk menganalisa kadar protein dengan menghitung banyaknya kandungan nitrogen. Berikut adalah hasil pengamatan dan hasil perhitungan analisa kadar protein. Protein merupakan salah satu kelompok makronutrien yang tersusun atas unit-unit asam amino. Lebih penting berperan dalam pembentukan biomolekul daripada sebagai sumber energi. Untuk mengetahui kadar protein pada biji kedelai yaitu dengan menggunakan metode KEDAL. Ada 3 tahap prosedur kerja yaitu tahap destruksi, tahap destilasi, dan tahap titrasi.
Tahap destruksi bertujuan untuk memecahkan ikatan kompleks polipeptida pada makanan menjadi ikatan peptida yang lebih sederhana dan menghasilkan molekul air, karbon dioksida, dan amonium sulfat. Kemudian, tahap destilasi yaitu untuk mengubah amonia. Gas amonia ditangkap menggunakan asam sehingga menghasilkan larutan amonium yang siap untuk dianalisa kadar nitrogennya. Sedangkan tahap titrasi bertujuan untuk menganalisa kadar protein dengan menghitung banyaknya kandungan nitrogen. Kesimpulan, metode analisa protein ini menggunakan metode Kedal. Dari praktikum yang dilakukan dan hasil perhitungan, sampel biji kedelai mengandung 0,30 atau 30%. Hal ini telah memenuhi standar SNI. Sekian video yang dapat disampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.